1. RAM. Masalah pada RAM, Random Access Memory, dapat beragam, dan solusinya tergantung pada jenis masalah yang muncul. Berikut adalah beberapa masalah umum pada RAM dan solusi yang mungkin. 1. RAM tidak terdeteksi oleh sistem. Pastikan RAM terpasang dengan benar dan terhubung dengan baik ke slot RAM. Periksa kompatibilitas RAM dengan motherboard Anda. Coba bersihkan kontak pada RAM dengan lembut menggunakan kain kering. Jika masalah persisten, coba ganti dengan RAM yang berfungsi dengan baik. 2. Blue screen atau crash system. Periksa apakah RAM terpasang dengan benar dan terkunci dengan baik. Jalankan alat diagnostik RAM seperti MEMTES 86 untuk memeriksa adanya kesalahan pada RAM. Jika ada kesalahan yang terdeteksi, ganti dengan RAM yang baru dan berfungsi dengan baik. 3. Kinerja sistem yang lambat. Pastikan RAM memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan aplikasi yang Anda gunakan. Tutup aplikasi yang tidak digunakan untuk mengurangi penggunaan RAM. Periksa apakah ada program atau proses yang menggunakan terlalu banyak RAM dan tutup atau hentikan proses tersebut. Jika RAM Anda sudah terisi penuh, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas RAM. 4. Kesalahan baca tulis data. Jalankan alat diagnostik RAM untuk memeriksa adanya kesalahan pada RAM. Periksa kabel dan konektor RAM untuk memastikan tidak ada masalah fisik. Jika masalah persisten, ganti dengan RAM yang baru dan berfungsi dengan baik. 2. Motherboard. Masalah pada motherboard dapat bervariasi. Namun berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin terjadi beserta solusinya secara singkat. 1. Tidak ada daya atau tidak ada tanda kehidupan. Solusinya, periksa koneksi daya dan pastikan kabel daya terhubung dengan baik. Periksa juga sumber daya seperti power supply atau stop kontak. Jika masih tidak ada tanda kehidupan, coba ganti power supply. 2. Tidak ada tampilan atau tampilan tidak stabil. Solusinya, periksa koneksi kabel monitor dan pastikan monitor dalam kondisi baik. Jika masih tidak ada tampilan atau tampilan tidak stabil, coba periksa kartu grafis atau RAM. Pastikan juga BIOS terbaru telah terinstal. 3. Beep code atau suara beep yang tidak normal. Beep code adalah suara beep yang dihasilkan oleh motherboard untuk memberikan indikasi masalah. Periksa manual motherboard untuk mengetahui arti beep code dan solusinya. Biasanya, beep code menunjukkan masalah pada RAM, kartu grafis, atau CPU. 4. Overheating atau suhu berlebihan. Solusinya, pastikan kipas pendingin CPU berfungsi dengan baik dan tidak ada debu yang menyumbat. Periksa juga pasta thermal pada CPU dan pastikan tidak terlalu kering. Jika perlu, tambahkan kipas pendingin tambahan atau gunakan pendingin CPU yang lebih baik. 5. Port yang tidak berfungsi. Jika port USB, audio, atau port lainnya tidak berfungsi, periksa pengaturan BIOS dan pastikan driver yang sesuai telah terinstal. Jika masih tidak berfungsi, coba periksa kabel atau ganti port tersebut. 6. BIOS korup atau rusak. Jika BIOS mengalami kerusakan atau korup, coba reset BIOS ke pengaturan default atau perbarui BIOS ke versi terbaru. Pastikan Anda mengikuti petunjuk yang tepat dari produsen motherboard. 7. Komponen yang rusak. Jika semua upaya di atas tidak berhasil, ada kemungkinan komponen motherboard seperti chipset atau kapasitor mengalami kerusakan. Dalam kasus ini, solusinya adalah mengganti motherboard atau memperbaikinya oleh teknisi komputer yang terlatih. 3. CD-ROM. Masalah pada CD-ROM dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin terjadi beserta solusinya. 1. CD tidak terbaca atau tidak terdeteksi oleh CD-ROM. Pastikan CD telah dimasukkan dengan benar ke dalam CD-ROM. Bersihkan permukaan CD dengan kain lembut dan bersih. Periksa apakah CD tersebut tergores atau rusak. Jika ya,
Coba gunakan CD yang lain. Periksa koneksi kabel data dan daya pada CD-ROM. Pastikan kabel terhubung dengan baik. 2. CD-ROM tidak membaca atau memutar CD. Pastikan CD-ROM terhubung dengan benar ke motherboard atau kartu suara komputer. Periksa apakah driver CD-ROM telah terinstall dengan benar. Jika belum, install driver yang sesuai dengan model CD-ROM Anda. Periksa pengaturan BIOS komputer Anda. Pastikan CD-ROM diaktifkan dan diatur sebagai perangkat boot yang benar jika Anda ingin menginstal sistem operasi dari CD. 3. CD-ROM mengeluarkan suara berisik saat membaca CD. Bersihkan lensa CD-ROM dengan menggunakan cairan pembersih lensa khusus dan kain lembut. Pastikan CD yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak rusak. Jika CD rusak, ganti dengan CD yang baru. Periksa apakah CD-ROM terpasang dengan benar dan tidak longgar. Jika perlu, periksa dan perbaiki koneksi fisiknya. 4. CD-ROM tidak dapat menulis atau menyalin CD. Pastikan CD yang digunakan dapat ditulis atau direkam. Beberapa CD-ROM hanya dapat membaca CD dan tidak dapat menulis. Periksa apakah Anda menggunakan perangkat lunak yang tepat untuk menulis atau menyalin CD. Pastikan perangkat lunak tersebut kompatibel dengan CD-ROM Anda. Periksa pengaturan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis atau menyalin CD. Pastikan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. 4. Kipas prosesor. Masalah yang umum terjadi pada kipas prosesor adalah 1. Kipas tidak berputar. Jika kipas prosesor tidak berputar sama sekali, kemungkinan besar ada masalah dengan koneksi kabel atau kerusakan pada kipas itu sendiri. Solusinya adalah memeriksa koneksi kabel dan memastikan kipas terpasang dengan benar. Jika koneksi kabel baik-baik saja, kemungkinan besar kipas perlu diganti. 2. Kipas berputar tetapi tidak berfungsi dengan baik. Jika kipas prosesor berputar tetapi tidak mendinginkan prosesor dengan efektif, kemungkinan ada masalah dengan kebersihan kipas atau pasta termal yang sudah kering. Solusinya adalah membersihkan kipas dari debu dan kotoran menggunakan udara bertekanan rendah atau kuas lembut. Selain itu, pasta termal yang sudah kering perlu diganti dengan yang baru. 3. Kipas berisik. Jika kipas prosesor mengeluarkan suara yang tidak normal atau berisik, kemungkinan ada masalah dengan bantalan kipas yang aus atau kipas yang sudah rusak. Solusinya adalah mengganti kipas dengan yang baru. 4. Kipas berputar dengan kecepatan tinggi secara konstan. Jika kipas prosesor terus berputar dengan kecepatan tinggi tanpa alasan yang jelas, kemungkinan ada masalah dengan suhu prosesor yang terlalu tinggi atau pengaturan BIOS yang tidak tepat. Solusinya adalah memeriksa suhu prosesor dan memastikan bahwa pendinginan yang memadai tersedia. Jika suhu normal, periksa pengaturan BIOS untuk memastikan bahwa pengaturan kipas dan suhu sudah diatur dengan benar. Diputar, 5. Power supply. Masalah pada power supply dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa masalah umum yang mungkin terjadi beserta solusinya. 1. Power supply tidak menyala. Periksa kabel daya dan pastikan terhubung dengan baik ke sumber listrik. Periksa sakelar daya pada power supply dan pastikan dalam posisi on. Periksa apakah ada lampu indikator pada power supply yang menunjukkan adanya daya masuk. Jika semua langkah di atas sudah dilakukan dan power supply masih tidak menyala, kemungkinan besar ada masalah dengan power supply itu sendiri dan perlu diganti. 2. Power supply mati mendadak saat digunakan. Pastikan power supply memiliki daya yang cukup untuk mendukung semua komponen yang terhubung. Periksa apakah ada kabel yang terlepas atau konsleting yang terjadi di dalam casing komputer. Jika power supply terlalu panas, pastikan ventilasi yang memadai dan bersih dari debu. Jika masalah terus berlanjut, kemungkinan besar ada masalah dengan power supply itu sendiri dan perlu diganti. 3. Power supply mengeluarkan suara berisik. Periksa apakah kipas pendingin pada power supply berfungsi dengan baik. Jika tidak, ganti kipas pendingin yang rusak. Pastikan tidak ada benda asing yang masuk ke dalam power supply yang dapat menyebabkan suara berisik. Jika suara berisik terus berlanjut, kemungkinan besar ada masalah dengan komponen internal power supply dan perlu diganti. 4. Power supply tidak memberikan daya yang stabil.
Periksa apakah tegangan output pada power supply sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komponen yang terhubung. Pastikan tidak ada kabel yang terlepas atau konsleting yang terjadi di dalam casing komputer. Jika masalah terus berlanjut, kemungkinan besar ada masalah dengan komponen internal power supply dan perlu diganti.